Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, trompet sangkakala malaikat Israfil berkaitan erat dengan hari kiamat. Tiupan sangkakala ini menjadi alarm bahwa kiamat akan segera terjadi. Malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala tinggal menunggu aba-aba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, mengapa trompet dijadikan pertanda hari kiamat? Bagaimana bentuk trompet sangkakala malaikat Israfil? Benarkah ilmuwan sudah menemukan trompet malaikat Israfil? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Mengapa trompet dijadikan pertanda kiamat? Sangkakala merupakan sebuah trompet yang menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Malaikat yang mendapat tugas meniup trompet sangkakala adalah malaikat Israfil. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Adapun jarak antara tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil dijelaskan dalam hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak antara dua tiupan adalah 40. Para sahabat bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari?" Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Hadis riwayat Bukhari. Tentang alasan trompet dijadikan pertanda hari kiamat dijelaskan dalam sebuah hadis. Hadis tersebut menerangkan bahwa sangkakala yang ditiupkan bentuknya seperti trompet. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ada orang Arab Badui bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu asyur?" Beliau menjawab, "Tanduk yang akan ditiup." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sangkakala dengan asyur. Imam Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarh Lum'atul I'tiqad menjelaskan, secara bahasa, asyur berarti tanduk. Sedangkan menurut istilah syariat, yang dimaksud asyur adalah sangkakala yang sangat besar yang akan ditiup malaikat yang bertugas untuk meniupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sangkakala bersamaan dengan penciptaan bumi dan langit. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan pula sangkakala, lalu Dia berikan kepada Israfil. Israfil meletakkannya di mulutnya. Dia berada di arsy, tengah menunggu datangnya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup trompet tersebut. Sampai di sini, kita tentu sudah paham bahwa alasan mengapa trompet sangkakala dijadikan sebagai aba-aba akan datangnya hari kiamat, termasuk keimanan terhadap hari akhir, adalah beriman dengan ditiupnya sangkakala pada hari kiamat. Lalu seperti apa wujud trompet sangkakala itu? Kita tahu bahwa malaikat Israfil yang mendapat tugas meniup sangkakala sebagai tanda hari akhir. Diriwayatkan bahwa malaikat Israfil memondong sangkakala itu di atas pinggang kanannya, sedangkan kepala sangkakala berada tepat di depan mulutnya. Dari waktu ke waktu, ia selalu menanti kapan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang. Ketika masa dunia telah mencapai tujuannya, semakin dekatlah sangkakala itu ke wajah malaikat Israfil. Dan pada saat hari yang dijanjikan telah tiba, malaikat Israfil akan mengumpulkan keempat sayapnya yang dikenakannya. Lekas, dia pun meniup sangkakala itu, maka hancurlah semua yang ada di dunia tanpa tersisa satu makhluk pun. Dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa salah satu dari kedua telapak tangan malaikat Israfil ada di bawah bumi, dan telapak tangan lainnya ada di atas langit ketujuh. Pada saat sangkakala telah ditiup, malaikat Israfil pun mengambil roh-roh semua makhluk yang bernyawa, baik di langit maupun di bumi. Dari gambaran ini, kita tentu bertanya-tanya tentang bagaimana sebenarnya wujud trompet sangkakala malaikat Israfil. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjelaskan singkat tentang wujud dan bentuk sangkakala malaikat Israfil. Ciri pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sangkakala yang dipasrahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupnya kala hari kiamat telah tiba. Dijelaskan pula bahwa sangkakala itu memiliki 4 cabang, yang mana
Satu cabang berada di timur, satu cabang berada di barat, satu cabang berada di bawah bumi yang paling bawah, dan satu cabang berada di langit ketujuh yang paling atas. Dari sini, menunjukkan bahwa sangkakala itu sangat besar melebihi langit dan bumi. Jadi hakikatnya, kita semua hidup berada di dalam sangkakala malaikat Israfil tanpa disadari. Di dalam sangkakala tersebut, terdapat pintu-pintu sejumlah roh-roh, mulai dari awal hingga akhir. Makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di langit maupun di bumi. Kemudian, di dalam sangkakala itu terdapat 70 rumah. Satu rumah tempat roh-roh para nabi, satu rumah tempat roh-roh para malaikat, satu rumah tempat roh-roh jin, satu rumah tempat roh-roh manusia, satu rumah tempat roh-roh setan, satu rumah tempat roh-roh hewan melata, singa, semut, dan seterusnya, hingga sampai sempurna 70 golongan makhluk. Benarkah ilmuwan temukan terompet malaikat Israfil? Literatur Islam, baik itu dalil, Quran maupun hadis, telah banyak dijelaskan tentang terompet sangkakala malaikat Israfil. Berangkat dari situ, seorang ilmuwan mengklaim menemukan terompet malaikat Israfil. Beberapa tahun silam, ilmuwan asal University, Jerman, bernama Profesor Frank Steiner, mendapat sebuah kesimpulan yang sangat mencengangkan. Hasil penelitiannya menemukan bahwa alam semesta ini ternyata berbentuk seperti terompet. Penelitiannya ini menggunakan sebuah peralatan canggih milik NASA yang bernama Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Probe Frank Steiner menemukan bahwa pada bagian ujung belakang alam semesta yang berbentuk terompet ini merupakan alam semesta yang tak bisa diamati. Sedang bagian depan, di mana bumi dan seluruh sistem tata surya berada, merupakan alam semesta yang masih mungkin untuk diamati. Penemuan ini sejalan dengan penjelasan dalam sebuah dalil. Diriwayatkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Kemudian ia diletakkan di mulutnya sambil melihat ke arsy, menantikan bilakah ia diperintah. Saya bertanya, ya Rasulullah, apakah sangkakala itu? Rasulullah menjawab, bagaikan tanduk dari cahaya. Saya tanya, bagaimana besarnya? Rasulullah menjawab, sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatannya itu seluas langit dan bumi dan akan ditiup hingga 3 kali. Pertama, nafqatul faza, untuk menakutkan. Kedua, nafqatul sa'at, untuk mematikan. Ketiga, nafqatul ba'ats, untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan. Hadis tersebut menjelaskan, sangkakala atau terompet malaikat Israfil itu bentuknya seperti tanduk dan terbuat dari cahaya. Ukuran bulatannya seluas langit dan bumi. Bentuk laksana tanduk mengingatkan kita pada terompet-terompet orang zaman dulu yang terbuat dari tanduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya telah mengabarkan kedahsyatan terompet malaikat Israfil itu. Dan pada hari ketika terompet ditiup, maka terkejutlah semua yang di langit dan semua yang di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 87. Sahabat beriman, kesahihan hadis tersebut telah dibuktikan lewat WMAP milik NASA. Maka dari sini kita mengetahui bahwa manusia bakunang-kunang yang hidup di tengah-tengah gunung berapi paling aktif, yang siap meletus kapan saja malaikat Israfil mendapat perintah untuk meniup sangkakala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.